Oke, siap. Thank you, Elina. Oh, untung lu ngomong. Iya, betul. Oke, jadi gue ulang lagi dong depannya. Ya karena topiknya out of the dark ya. Jadi karena sangat penting. Jadi aku pikir kita pakai satu lagu dulu untuk mempersiapkan diri. Halo Tante, mudah-mudahan bisa kedengaran jelas ya suaranya ya. Oke, dan seperti biasa kalau misalnya mau kita ikut nyanyi, boleh di-mute ya supaya suaranya enggak terlalu mengganggu. Oke, saya rindu kita mau nyanyi satu lagu judulnya Holy Spirit My Best Friend ya. Jadi pas banget gitu minggu ini kita menantikan Roh Kudus ya. Roh Kudus sudah ada, aku yakin Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Tetapi pencurahan sampai kepenuhan Roh Kudus itu yang kita nantikan ya. Kita nantikan ada perubahan dalam hidup kita atau suatu perkataan yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita secara khusus gitu ya. Satu keberanian, satu kuasa. Oke, saya nggak banyak ngomong lagi, langsung aja. Oke, siapkan hati kita dengan doa dan minta Roh Kudus bekerja di antara kita. Oke, saya yang pakai teks yang Inggris ya. Kedengaran suaranya? Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Kenapa? Sotoy bertambah. Apaan? Apaan? Patiently, Loh, you'll always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently lead me to you. My best friend, Engkaulah sahabat kami. Holy Spirit, Tuhan kami menantikan Engkau berikan. Holy Spirit, my best friend. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Agar sungguh hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Iya, pura-pura jatuh.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami tahu tidak hanya kami yang berkumpul di tempat ini, tapi Tuhan, setiap daripada kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau ada ya Tuhan bersama dengan kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami tidak dibiarkan sendirian. Tuhan, Kau berkata Tuhan adalah lebih baik. Tuhan, kalau Engkau naik ke surga, Tuhan, supaya Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kami. Tuhan, biarkan pelajaran hari ini Tuhan mengatakan kami mau out of the dark. Kami mau Tuhan keluar dari setiap ikatan dosa kami. Tuhan, entah sudah berapa lama kami mengenal Engkau. Atau Tuhan terutama untuk Agus yang akan dibaptis Tuhan hari Sabtu ini. Oh biarkan sungguh Tuhan, ini tidak hanya menjadi pelajaran pengetahuan saja, tetapi menjadi makanan buat roh kami. Oh siapkan roh kami lebih lagi Tuhan, untuk mengerti, untuk menerima apa yang Kau mau berikan buat kami. Terima kasih, kami bersyukur, berkati teman-teman kami yang masih Tuhan saat ini mungkin belum bisa masuk Tuhan, atau Tuhan mungkin masih Tuhan dalam kesibukan mereka. Kami bawa Tuhan, kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau bawa mereka dengan segera bersama dengan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Oh suaranya putus-putus ya. Oke. Bisa jelas dengar suara saya? Oke, kita mau aku buka dulu ya. Kalau unmute all dulu. Oke. Saya kenalin dulu, ada teman-teman baru ya yang mungkin kalian nggak tahu namanya. Tapi sebelumnya saya mau nyambut teman-teman yang udah lama nggak kelihatan di Zoom. Ada Tante di sini, tapi Tante kayaknya agak lag ya videonya. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Kita tepuk tangan dulu buat Tante. Lalu selain Tante, di sini juga ada Iamoy. Iamoy, mana videonya? Yeay, kita tepuk tangan buat Iamoy. Oke. Lalu, asik. Lalu di sini ada Henry ya. Kalau kalian tahu Henry yang anak Mandarin ya, jemaat Mandarin Henry. Hari ini dia sudah berhasil dalam 1 bulan baca 1 Alkitab. Kita beri tepuk tangan buat Henry. Oke, lalu ada Riko juga di sini. Lalu ada teman saya, Vi, lu tinggal di mana sih? Kok gue lupa ya. Kalau yang dulu di Poki mungkin ingat ya, dia Olivia, suka dipanggil Vivi ya. Dan dia bilang dia pengen banget bisa ikutan. Kita sambut Olivia, ya kita panggil dia Vivi biasanya. Lalu ada satu lagi, ini kalau nggak salah Cik Susmi ya. Benar nggak sih? Halo? DF4. Dia DF4 ini. Iya benar. Gue mau ubah lagi, Cik Susmi yang cantik. Kayak waktu di Puri. Cantik Ci, cantik. Sengaja pasti dia. Sengaja ya, nggak ubah nama ya, biar aku ubahin kalau bercanda. Oke. Biar diubahin. Biar diubahin. Terus ada teman-teman lama, ada Tita, ada Okta, Santo, Agustini, Elina, ada Ci Jenny, ada Agus juga di sini Sabtu ini akan dibaptis, ada Melisa, ada Dennis tadi kedengaran suaranya juga, ada Ci Susmi di sini. Kita tepuk tangan. Oke, siap. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Kalau misalnya ada sinyalnya yang kurang jelas, boleh privately chatting ya. Oke, kita langsung mulai aja. Sebelum mulai, masih ingat ya topik kita 2 minggu lalu adalah back to the Bible, back to the basic. Masih ayat hafalan kita itu 2 Timotius pasal 16 pasal 3 ayat 16 sampai 17. Oke. Siapa yang bisa menghafal? Nah, ini biasanya yang ketawa duluan bisa. Jadi ya. Oh ya. Oke, kalau yang tidak hafal boleh cepat-cepat dibuka Alkitabnya. 2 Timotius 3 pasal 16 sampai 17. Dan untuk Agus Iksan Wijaya, Anda mesti menghafal. Oke, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk terus siapa yang ngomong ya, Wes? Lanjut mengajar terus
untuk menyatakan kesalahan Terus dan memperbaiki kelakuan dan mendidik untuk mendidik orang dalam kebenaran. kebenaran. Lanjut. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. oke, siap. Oke, sekarang kalau bisa tanpa melihat ya, kita saling pandang-pandangan aja di Zoom. Oke, yang sudah hafal boleh lebih kencang suaranya. Segala tulisan, oke, 2 Timotius 3, diapalin ya tempatnya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, benar nggak sih? Ya, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, siapa yang 2 minggu ini merasa kalau pernah diajar oleh Alkitab? Angkat tangan. Oke, siapa yang 2 minggu ini pernah merasa pas baca Alkitab kesalahannya dinyatakan? Pernah? Oke, good. Siapa yang di sini pas baca Alkitab 2 minggu ini berasa kelakuannya ada diperbaiki? Ada nggak? Jangan malu-malu ya. Ada? Oke. Terakhir apa tadi? Mendidik. Oh ya, mendidik orang dalam kebenaran. Oke, dididik dalam kebenaran. Oke, ada ya. Dan terakhir, dengan demikian kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, ada nggak perbuatan baik yang kalian lakukan 2 minggu ini? Ada dong. Ya, mudah-mudahan setiap hari ya, nggak cuma satu. Setiap hari ada. Ya, mudah-mudahan perbuatan baik yang memuliakan Tuhan tuh kita lakukan setiap hari. Oke? Perbuatan baik belum tentu kita harus pasti kasih sumbangan A, B, C, bukan belum tentu. Kita berdoa buat orang, kita care orang, yaitu juga semua perbuatan baik. Amin. Oke. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu out of the dark. Ya, saya langsung aja share screen. Oke. Oke, jadi ini semua akan saya rekam gitu ya, dan saya upload ke YouTube. Kalau nggak salah si Amel sempat nonton yang rekamannya ya, kalau nggak salah ya. Dia kayaknya ada kasih komen, saya agak lupa balas juga. Oke, jadi out of the dark, oke, itu adalah di dalam pelajaran katekisasi salah satu pelajaran yang paling dasar dan juga yang sangat penting. Oke. Kenapa? Alasannya karena setiap orang punya masa lalu. Oke. Bagi kita, kemarin itu pun adalah masa lalu. Jadi mungkin kita merasa, Angel, kemarin ini saya tuh bener-bener deh jauh dari Tuhan. Saya ya pas baca Bible, saya nggak bisa masuk. Atau misalnya saya maki orang, tau nggak? Atau saya dimaki orang. Atau saya marah-marah loh. Jadi setiap orang itu punya masa lalu, ya. Setiap orang punya masa lalu. Tidak hanya orang yang baru mau dibaptis, tapi setiap daripada kita punya masa lalu. Apalagi buat teman-teman yang baru mau dibaptis. Benar-benar pasti sebelum dia mengenal Yesus, sebelum kita mengenal Yesus dibaptis, pasti masih banyak sekali masa lalu ingin kita lepaskan, gitu ya. Nah, jadi hari ini kunci dari temanya, dan ayat temanya adalah ini. Oke, ini kalau harus dihafalkan ya. Nanti kalau 2 minggu lagi kita ketemu, Angel juga akan nanya. Ayatnya tidak panjang ya. Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Oke, berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anaknya huruf besar. Kalau dalam Alkitab bahasa Mandarin, dia tulisnya dengan sangat jelas. Tianfu de erzi. Ya, jadi anaknya Bapa, yaitu Yesus. Jadi ini perkataan dari Yesus sendiri. Apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, kalian boleh ganti kata kamu ini dengan nama sendiri. Ya,
Jadi apabila Yesus itu memerdekakan Angel, Angel itu baru bisa benar-benar merdeka. Buat Agus, Tangerang ya yang akan dibaptis Sabtu ini, apabila Yesus yang memerdekakan Agus, Agus pun benar-benar merdeka. Oke? Merdeka. Jadi ini saya rindu kalian nggak hanya hafalin, tapi itu menjadi satu rema di dalam hidup kalian gitu ya. Yaitu ketika kita merasa hidup kita terikat, hidup kita punya ada sesuatu yang kita rasanya nggak bisa lepas ya, kita bisa minta Tuhan memerdekakan kita. Oke. Nah sekarang ayat ini berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lanjut. Kamu itu menunjuk kepada siapa? Ya. Kamu itu menunjuk kepada semua orang. Tidak hanya orang Kristen, ya. Roma 3 ayat 23 berkata seperti apa? Saya boleh minta Elina bacakan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke. Jadi semua orang di sini kita tahu ya, semuanya. Banyak orang pikir, Angel saya nggak pernah sampai berbuat jahat sampai kayak gimana. Ya, tapi kita semua adalah orang yang memang lahir sudah berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apalagi nanti kita akan lihat definisi dosa itu apa. Kita akan mendapati bahkan mungkin 5 menit yang lalu pun kita sedang berbuat dosa. Kita nggak tahu. 30 menit yang lalu pun maybe kita telah berbuat dosa. Sengaja nggak sengaja. Karena kita masih tinggal di dalam satu daging ya yang membungkus kita, jadi kita masih mudah dipengaruhi oleh daging. Firman Tuhan berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya itulah kenapa kalau yang dengar khotbah hari Minggu yang lalu, Angel menekankan bahwa kita setiap saat itu 24 jam mesti punya jiwa yang remuk. Jiwa yang remuk itu bukan mengasihani diri sendiri, tapi jiwa yang remuk itu tahu, aku ini memang orang berdosa. Memang dasarnya orang berdosa. Jadi, aku butuh keselamatan dari Yesus. Amin ya. Oke, yang kedua, Yohanes 8:34. Saya minta Henry boleh? Henry ada nggak suaranya? Kelihatan nggak, Ri? Halo? Halo. Ya, Hen. Yohanes 8:34 boleh baca? Oke, agak putus-putus ya kayaknya ya. Agak putus-putus ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu Henry denger aja ya. Kalau gitu Ci Jenny deh. Ci Jenny boleh Yohanes 8:34? Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Oke, ya jadi setiap orang yang berbuat dosa, baik dia sengaja nggak sengaja, dia tahu nggak tahu, dia sudah menjadi hamba dari dosa. Dan kita tahu bahwa kata hamba artinya dia nggak punya hak pribadi atas dirinya. Ya, jadi dia disuruh majikannya apa, ya dia lakukan. Ya dia disuruh, apalagi kata budak dalam masa-masa itu lebih lagi ya, kayak film-film Afrika yang kita lihat gitu loh. Dia sama sekali, dia kapan dijual, kapan dibeli, siapa yang beli dia, siapa yang jual dia nggak tahu. Nah, kadang-kadang hidup kita seperti itu. Sebenarnya ternyata kita nih jadi hamba sesuatu, kita turuti keinginannya tanpa kita sadari. Nah, itulah kenapa kita sebagai orang Kristen mesti bisa belajar ya untuk doa pelepasan, bahkan untuk diri sendiri. Jadi berbicara mengenai doa pelepasan, jangan pikir harus kita ikut KKR, kita harus doain orang. Sebenarnya kita pribadi, ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang nggak benar dalam roh kita bisa berdoa minta pelepasan dari Roh Kudus saat itu juga di mana kita berada, di rumah, di mobil dan sebagainya. Oke, ya pelan-pelan kita belajar. Nah, sekarang kedua, merdeka itu menunjuk kepada apa? Ya, karena jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apa arti kemerdekaan menurutmu? Oke,
Saya minta siapa ya? Tita. Tita boleh Tita? Halo, ya. Menurut Tita, merdeka gitu ya. Itu tuh apa gitu? Bebas. Bebas. Sebebas-bebasnya? Ada lagi? Oke, nggak apa-apa. Oke, saya cari orang kedua ya. Oke, ini kayaknya semuanya nutup video. Aku jadi bingung siapa yang masih. Oke, siap. Agustini mungkin? Sorry. Halo. Ya, Agus, boleh Gus. Menurutmu kemerdekaan merdeka itu apa? Dilepas. Apa merdeka itu? Tidak terikat. Tidak terikat. Ya? Tidak terikat. Oke, tidak terikat. Henhal, bebas, tidak terikat. Oke, ada lagi nggak yang lain? Agus? Agus yang ini, Agus Tangerang? Halo, Gus? Ya, merdeka itu jadi ya sama juga sih, bebas sih, Ci ya. Bebas ya. Oke. Oke, berarti kita mesti mendefinisikan sedikit ya. Karena kalau enggak, setiap orang itu punya definisi yang berbeda mengenai merdeka. Oke, lalu satu lagi pertanyaan berikutnya. Di ayat ini dikatakan benar-benar merdeka. Berarti ada istilahnya tidak benar-benar merdeka. Benar dong? Atau merdeka yang palsu. Nah, apalagi itu, gitu ya. Kalau kalian merasa benar-benar merdeka itu artinya tidak terikat. Jadi kalau benar-benar merdeka itu berarti benar-benar tidak terikat. Berarti kadang-kadang ada definisi yang salah yang diberikan oleh dunia, oleh iblis kepada kita, yang membuat kita merasa kita bebas. Tapi ternyata kebebasan itu membawa keterikatan yang berikutnya. Oke, ngerti ya? Jadi seringkali kalau kemerdekaan kita tidak di dalam Yesus, karena firman-Nya berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu. Jadi syarat kita benar-benar merdeka, itu cuma di dalam Yesus. Itu sudah tok. Kita merasa kita sekarang hidup dalam kemiskinan. Oh, aku pengen banget bebas dari kemiskinan. Tapi setelah kita beneran nih, kita bebas dari kemiskinan, hati-hati, mungkin kita masuk ke terikatan yang berikutnya. Kalau kita tidak di dalam Yesus. Sedangkan ketika kita di dalam Yesus, keadaan apapun saat ini, kita tetap bisa merdeka. Amin ya. Bahkan di COVID-19 sekarang pun gitu ya, kita karantina di rumah, sepertinya tidak bebas, tetapi itu tidak bisa memberikan definisi tambahan mengenai benar-benar merdeka. Karena kalau di dalam Yesus, kita tuh merdeka secara seutuhnya. Nah, karena itu kita mesti tahu, apa itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Oke, kemerdekaan yang sesungguhnya, saya suka banget ini ya, PowerPoint, kalimat ini ya. The real freedom is when you can confidently say, I can do it, but I don't want to do it. Ya, kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika engkau bisa dengan pedenya ngomong, aku bisa lo lakukan, tapi aku tidak mau lakukan. Oke. Nah, jadi kemerdekaan yang dunia ini ngomong adalah terserah kamu. Kamu hari ini mau makan apa, terserah kamu. Kamu hari ini mau buat apa, terserah kamu. Duit kamu, terserah kamu gitu ya. Bukan juga, ya udah, gue bisanya A, gue A. Gue bisanya B, gue B. Ya. Tetapi, ya kalau ini orang Jakarta ya, dia bilang, aku tahu aku nggak boleh melakukannya, dan aku bisa menahan diri untuk tidak lakukan. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Sekali lagi ya, kemerdekaan sesungguhnya bukan berarti kita bisa berbuat sesuka hati kita, tapi kita bisa tidak berbuat sesuatu yang kita tahu kita harus nggak buat. Jadi ketika misalnya nanti pelan-pelan Roh Kudus akan mengingatkan kita, ketika peristiwa ini terjadi, kamu jangan emosi dulu. Tuhan udah ingetin. Nah, kita tahu nih, sebenarnya gue bisa emosi.
Tapi karena ada Roh Kudus dalam hati kita, menahan kita, sehingga kita tidak marah-marah, tidak emosi, itu baru namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan bukan sebaliknya berkata, Jel, mulut gua, gitu ya. Emosi saya. Yang sakit hati saya, kamu nggak tahu. Artinya aku bisa ngomong sesuka hati saya. Aku bisa marah sesuka hati saya. Toh mulut saya. Nah, ini semua pandangan yang kita tahu. Dulu, ya sebelum kenal Tuhan Yesus, kita juga begitu. Walaupun mungkin Angel sendiri bukan tipe marah-marah. Tetapi tipe minder. Ya, dulu aku minder banget orangnya. Nah, jadi ketika aku tahu, aku sudah kenal Yesus, aku bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya minder ini nggak bener deh. Tapi seringkali aku dibawa ke satu keadaan, aduh, udahlah, aku nggak usah maju deh gitu loh. Aku kayaknya nggak bisa deh, Tapi di dalam hati kecilku aku tahu, aduh, aku nggak boleh begini lagi nih. Nah, ketika aku bisa melawan suara itu, dan tetap melakukan apa yang Tuhan lakukan, itu baru namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Ngerti ya? Oke. Aku lanjut. Nah, merdeka dari apa? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan yang paling penting, paling dasar, kita merdeka dari apa? Ikatan dosa. Ya, katakan dosa. Dosa adalah apa sih? Semua kegagalan untuk sesuai dengan tuntutan moralitas hukum Allah. Ya. Dalam bahasa aslinya, dosa itu berarti seperti kita main anak panah. Cuma nilai yang di tengah sini dapat nilai 100. Melenceng dikit 98. Melenceng agak dikit lagi 80 nilainya. Semakin keluar cuma dapat 40. Melenceng banget cuma dapat 20. Tapi cuma yang kena ke 100 itu baru namanya tidak dosa. Sisanya 99,95 pun itu sudah berdosa. Jadi semua manusia itu pasti berdosa. Karena kita tidak bisa sampai 100% dalam setiap keputusan kita, emosi kita. Walaupun Angel sebagai hamba Tuhan, ketua sel group, ya full timer, udah percaya Tuhan 20 tahun gitu ya. Itu tidak bisa menjamin bahwa aku terus bisa kena itu 100. Seringkali malah melenceng, ya. Nah, sedangkan ketika kita sudah melenceng, artinya kita sudah berdosa, repotnya adalah dosa itu membuat kita terikat. Oke? Nanti kita akan lihat ikatannya apa, ya. Dan membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Ibaratnya sebuah payung, ketika kita berdosa, kita keluar dari payung itu. Bukan payung itu loh yang pergi ninggalin kita, tapi kita tinggalin payung itu. Oke, saya ini dulu ya, tunggu ya. Biar lebih jelas. Sorry, saya stop share dulu. Oke. Jadi ketika kita berdosa, apapun itu ya, dosa kecil, dosa besar yang kalian bisa sebutkan, nggak ada kecil sama besar, tapi mungkin kita merasa aja kayaknya saya cuma begitu doang kok, saya cuma mikir begitu saja kok gitu ya. Atau mungkin kita benar-benar berbuat yang nggak benar. Apapun itu, setiap kali kita berdosa, repotnya yang terjadi adalah kita keluar dari payung perlindungan Tuhan. Tuhan itu baik sama semua orang. Ini amin ya. Tuhan itu cinta sama kita semua, itu amin. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan juga Tuhan yang adil. Sisi keadilan dia itu nggak bisa toleransi. Jadi benar, itulah kenapa dia pengen banget kita terus di bawah payung kasihnya. Nah, gimana caranya? Itu kita diberikan kepekaan sehingga setiap kali kita tahu, waduh, saya sudah mulai terikat akan sesuatu. Kita mesti minta Tuhan lepaskan. Dan percayalah,
Tuhan pasti bisa lepaskan apapun itu ikatannya. Apapun itu ikatannya. Oke, saya lanjut ya. Oke, sekarang asal mula dosa. Ya, asal mula dosa, ingat kisah Taman Eden ya. Asal mula dosa itu yang pertama tentu saja iblis menggoda. Tapi aku tanya, ketika iblis menggoda kita, kita sudah dinamakan berdosa belum? Belum. Coba ya, aku tanya ya. Yang merasa ketika iblis mulai menggoda, Adam, Hawa, pohon yang mana yang boleh dimakan gitu kan? Dia udah mulai, terus dia kasih tahu. Ketika dia menggoda kita, itu sudah termasuk kita berdosa belum? Yang merasa sudah berdosa, boleh angkat tangannya. Udah ya? Maksudnya udah menggoda. Iya, maksudnya iblis udah mulai menggoda, ya udah mulai gitulah, membujuk-bujuk gitu loh. Belum sih. Belum. Oke. Belum ya? Good. Bagus. Oke. Jadi ketika si Adam dan Hawa ini tergoda, itu sudah dosa belum? Sudah. Berarti udah. Tergoda. Oke. Nah, dia membuahi dosanya. Dia membuahi godaan itu dengan mengambil. Metik. Oke? Oke, berarti udah ngerti ya? Ya, kita tahu ya. Jadi, artinya, dosa itu nggak gini loh. Maksudnya tuh, iblis itu nggak, gimana ya, itu kerjaan dia setiap hari gitu loh. Kita mesti tahu, dia tuh kayak kita, aduh kalau nggak kerja kayaknya gimana gitu ya. Kayak kita mau kerja gitu loh. Jadi, bagi iblis itu memang pekerjaan dia adalah selama dunia ini masih belum sampai ke akhirnya, dia tuh berusaha keras banget, ya sangat nuli gitu ya, bekerja keras, supaya semakin banyak orang yang tergoda untuk berdosa. Orang jangan tahu akan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita jangan pernah berpikir kita sudah kenal Tuhan lama banget, iman tuh udah kokoh banget. Sebenarnya sekali kita punya pikiran seperti itu, kita sudah masuk ke dalam dosa kesombongan. Ya, jadi lagi-lagi satu dosa gitu ya. Jadi kita mesti peka, kita mesti hati-hati dengan apa yang iblis mau taruh di dalam pikiran kita. Oke, saya lanjut. Nah, Roma 6 ayat 23 ini ayat terkenal banget. Saya boleh minta Tini baca, Tit? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, sebab upah dosa ialah maut. Aku udah bilang soal pekerjaan ya. Upah di sini dalam bahasa asli itu benar-benar salary, benar-benar gaji. Jadi ternyata ya kita tuh nggak mungkin tanpa gaji gitu ya. Maksudnya bahkan dosa kita pun ada gajinya, yaitu apa? Maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Oke. Nah sekarang. Oke, tunggu ya. Saya lihat yang... Oke. Yang suaranya lebih kencang. Oke, coba. Oke, sekarang. Akibat dosa. Ya. Nah, akibat dosa, seperti yang tadi bilang, repotnya dosa itu nggak cuma muncul buat kita, ya udah, jauh dari Tuhan, tapi dia itu mengikat. Jadi ikatan ini kalau kita nggak lepaskan, dia akan terus mengikat. Jadi iblis itu dia kalau kita nggak usir, dia nggak pergi. Ya, jadi maksudnya dia betah gitu loh. Itulah kenapa kita harus belajar mengusir iblis itu di dalam hidup kita, dalam hati kita, pikiran kita, sebagainya. Ya. Nah, akibat dosa itu ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Terutama semuanya terikat ya. Jadi jasmani terikat, jiwa terikat, roh terikat. Ya, seperti Angel sudah pernah bilang, waktu di khotbah juga aku bilang bahwa tujuan utama dia adalah orang ini putus hubungan sama Tuhan. Rohnya orang ini nggak funking, nggak bereaksi sama Tuhan. Dia maunya sampai, kalian pernah ya, pasti kalian mungkin bisa terpikir, tunggu ya, ada beberapa suara kayaknya aku mau kecilin. Oke. Mungkin
ada orang-orang yang kalian bisa merasa banget dia itu rohnya udah nggak begitu fun-ing gitu ya, maksudnya udah nggak gitu reaksi sama yang namanya kasih Tuhan, ya dingin banget sama Tuhan gitu loh. Nah ini pasti ada sesuatu yang terikat yang harus kita lepaskan, karena pada dasarnya ada kerinduan dalam hati manusia untuk mencari penciptanya. Sebenarnya ada kerinduan, itu sudah pasti. Itulah kenapa muncul banyak namanya agama. Karena orang berusaha menciptakan satu suasana dia connect sama Tuhannya lewat kegiatan keagamaan. Tapi itu tidak menolong. Itu mungkin cuma bisa memuaskan sampai tahap jiwa, tapi tidak sampai kepada roh gitu loh. Nah, akibat dosa, misalnya ikatan tubuh, ya. Jadi ini adalah strategi lamanya iblis, ya. Dia berusaha membuat seseorang kecanduan akan sesuatu. Rokok, obat-obatan, ya, arak, bir, ya, gitu ya, arak, bir. Orang Kristen boleh minum bir nggak? Coba saya tanya. Oke. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang Boleh. lainnya? Boleh. Yang bilang boleh tadi itu siapa? Santo ya? Nah, Boleh dikit-dikit. Boleh dikit-dikit. Boleh tapi nggak Nggak boleh alkohol. Oke, saya mau tanya deh, ini kayaknya lucu. Yang merasa orang Kristen itu boleh minum bir atau alkohol segala macam, arak dan sebagainya. Angkat tangan. Angkat tangan boleh. Karena maku jual arak juga. Buat masak. Buat masak, apalagi buat bikin capcay, bikin Buat hand sanitizer. Iya. Nggak apa. Elina, menurut Elina kenapa nggak boleh? Niceta kenapa nggak boleh? Karena ada ditulis di mana kita nggak boleh mabuk, Ci. Oke. Jadi nggak boleh beralkohol. Anggur aja nggak boleh berlebihan. Aku ingat, tapi lupa ayat mana ya. Oke. Ya. Jadi, jawabannya tadi sebenarnya kalian semuanya benar, ya. Boleh nggak anggur? Bahkan Paulus pun minta Timotius minum sedikit anggur. Karena baik untuk pencernaan, firman Tuhan bilang. Tetapi, seperti Elina bilang, tidak boleh mabuk anggur. Nah, ini masalahnya. Orang itu nggak tahu kapan batasannya dia bisa mabuk. Nah, jadi ketika sampai satu titik, dia sudah tidak bisa mengontrol diri dia sendiri. Pokoknya gue mau minum. Pokoknya gue mau minum lagi. Gue mau minum lagi. Dan dia mabuk. Itu artinya sudah tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Tapi kita kan tahu, Angel ini nggak mabuk kalau minum 5, enggak lah ya. Kalau Angel itu nggak mabuk, misalnya kalau misalnya minum 1, misalnya aku nggak mabuk kalau minum 1, ya udah, jangan mencobai. Masa sih, gue cuma 1, gue bisa kok bir kedua, kan katanya nggak apa-apa. Gue belum mabuk kok. Kamu tahu ya, orang mabuk itu pasti dia akan bilang sama diri sendiri apa? Gue itu tidak mabuk. Gue tuh nggak mabuk. Gue tuh nggak mabuk. Gitu. Kayaknya pernah nih. Ini sekali, gue beneran pernah sekali. Gara-gara apa? Ya ini 1 menit aja ya. Dulu di ITRI, di perusahaan aku di Taiwan, itu ada klub-klub banyak ya. Ada klub menyanyi ya, klub paduan suara. Kita tuh perusahaan yang 7.000 orang kan, kayak sekolah. Jadi ada klub sepak bola, klub bulu tangkis. Nah, ada klub namanya klub bir. Jadi dia itu membawa semua macam anggur putih, anggur merah dari banyak negara tuh dia kenalkan kepada kita. Terus dia suruh kita minum satu-satu. Pas udah selesai minum, pas gue berdiri, gue bilang sama diriku sendiri, gue jalannya mesti lurus. Gue jalannya harus lurus. Tapi tetap gak bisa kan, Ci? Setiap kali lu udah begitu, berarti lu udah mabuk, tau nggak? Itu dosa gue, itu dosa ya. Jadi jangan dicontoh ya. Jadi artinya kalau kita tahu memang kita ini adalah orang yang sekali minum teguk kita tuh mabuk, kalau kita sengaja artinya kita berdosa. Tapi sebenarnya anggur itu pensen itu tidak dosa. Seperti uang. Uang itu tidak masalah. Uang itu malah alat yang dipakai oleh Tuhan juga untuk memberkati.
tetapi roh yang cinta uang itu yang salah. Oke, ngerti ya? Iya, berdosa. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang lanjut tadi sampai mana? Oke, sini. Oke, sekarang ikatan jasmani ya. Jadi kita membuat kecanduan. Wah, suka nonton film drama Korea misalnya gitu ya. Wah, main game. Ya, ini kita jadi kecanduan. Aduh, habis episode 1 pengen episode 2 dan sebagainya. Bener banget sih, bener. Bener, siapa itu? Ini ya. Saya, Ci. Oke, jadi jangan pikir kecanduan itu mesti yang obat-obatan atau gimana ya. Pokoknya segala macam bentuk yang memakai lu punya tubuh deh gitu ya. Pakai mata lu, pakai mulutmu gitu ya. Ada orang kecanduan karaoke. Setiap hari pokoknya mesti nyanyi, baru bisa happy. Nah, ini sebenarnya juga salah satu bentuk keterikatan. Nah, itu tidak benar gitu ya. Yang kedua, jiwa terikat. Jadi masih ingat ya, Adam dan Hawa ketika mereka masuk dalam dosa, mereka langsung bersembunyi. Ya, bersembunyi dari Tuhan. Nah, jiwa mereka merasa apa? Kenapa mereka bersembunyi? Kenapa mereka yang tadinya telanjang, mereka fashion? Waduh, ternyata kita telanjang ya. Mereka langsung menyemat daun ara menjadi baju. Jadi, akibat dari dosa adalah ikatan jiwa, artinya kita jadi merasa berdosa, merasa malu, perasaan negatif, misalnya tidak bisa mengontrol emosi, minder, sombong, oke? Dan ini biasanya diakibatkan oleh luka orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Kita tahu bahwa luka yang diakibatkan oleh orang yang terdekat sama kita, seringkali yang malah mengikat kita. Gue masih ingat nih gitu ya. Maksudnya, jadi menurut Angel, termasuk Angel sendiri ya, aku dulu waktu SMA, aku pernah benci sama semua teman sekelas aku. Kasian banget gitu mereka ya, waktu mereka SMA. Cuma gara-gara satu peristiwa, aku ulang tahun, terus aku bilang sama papaku, "Pah, aku pengen banget traktir teman-temanku nonton." Kenapa? Karena waktu itu aku merasa, aku malu banget. Kalau aku ulang tahun, aku ketua kelas, aku kok nggak traktir mereka makan gitu loh. Ngerti nggak? Jadi, padahal waktu itu gimana ya, papaku juga bukan orang yang kaya banget gitu, tapi aku bilang, Papa, pokoknya udah nggak usah kue ulang tahun, nggak usah apa, aku mau traktir mereka nonton gitu loh. Nah, cuma pas hari nonton itu, hujan besar, terus banyak yang nggak dikasih izin oleh orang tuanya, karena kan baru SMA kelas 2 ya. Jadi yang ikut datang ulang tahun, dia dikit banget orangnya. Dan itu bikin aku tuh kesal banget, sampai gue tuh musuhin mereka tuh 1 minggu nggak ngomong kan gitu loh. Dan aku merasa itu menjadi satu ikatan, terus terang kadang-kadang sampai saat ini. Jadi gue orangnya gimana ya, kadang-kadang jadi takut untuk connected terhadap seseorang terlalu dalam gitu loh, karena bisa merasa untuk apa gitu ya, apalagi masa-masa aku kuliah gitu ya, maksudnya aku bisa merasa gue nggak usah ada teman gitu loh, karena gue merasa kalau ada sahabat, kalau ada teman, kalau mereka mengecewakan, aku pasti sakit hati lagi. Jadi itu semua adalah ikatan dosa yang membuat jiwa aku terikat. Ya, tapi aku puji Tuhan, ya pelan-pelan setelah kenal Tuhan, Tuhan ingatkan aku akan hal ini, dan itu dilepaskan gitu, ngerti ya? Itulah kenapa aku masih bisa connected sama kalian gitu ya, maksudnya aku masih bisa akhirnya jadi ketua cell group, jadi gembala, itu kan perlu koneksi sama orang-orang. Kalau aku tetap memandang kalian adalah, ini jangan-jangan gue nanti suatu hari disakiti oleh Tita, nanti gue disakiti oleh Agus, disakiti oleh Elina. Kalau aku begitu terus, aku nggak akan bisa connected sama orang. Jadi kalian bisa ingat-ingat lagi ya, bagaimana emosi kalian selama ini gitu. Oke, yang terakhir, rohani terikat. Kita putus hubungan dengan Allah, dan akhirnya kita berujung maut, karena kita tidak punya kunci keselamatan itu. Ya, contohnya, hati yang kosong, diisi dengan berbagai macam kegiatan yang kita pikir bisa mengisi roh kita. Misalnya ramalan, ya, feng shui, menyembah berhala, terlalu mengidolakan seseorang, ya, mengidolakan seseorang sampai dibayang-bayangin, ya. Wah, kalau aku ketemu dia, ya, kalau aku maksudnya bisa ada kesempatan gitu ya. Termasuk bahkan mengidolakan hamba Tuhan, ya. Maksudnya kalau bisa ketemu si A, hamba Tuhan itu, gue harus didoain dia, gue harus ditumpang tangan oleh dia. Jadi hati-hati, ini semua kalau kita lakukan demi sesuatu yang kosong dalam roh kita, percayalah, gak akan ada yang bisa memuaskan kita. Gak akan ada yang bisa. Kecuali Yesus. Karena apabila Yesus sudah memerdekakan kamu, kamu baru bisa benar-benar merdeka. Amin. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang
Oke. Sorry. Yohanes kita baca. Kok saya matiin sih? Oke, sorry. Kita baca Yohanes 8 ayat 1 sampai berikutnya ya, secara cepat. Oke. Di sini ada Rio, kokonya si Riko ya. Halo, Korio. Iya, benar. Halo. Hai. Korio bisa tolong bacain nggak ayat 1 sampai ayat 2? Di mana ini baru gabung saya soalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Screen-nya, iya. Oke, Yohanes 8 ayat 1 sampai 2. Iya. Tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Oke, lanjut. Minta Agus Cahyadi, ayat 3 sampai 4. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Oke, lanjut. Saya minta Ci Susmi, 5 dan 6, Ci. Tunggu. Ci, di-mute dulu, di-unmute dulu. Suaramu. Oke, ya. 5 dan 6 ya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya. Nah, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Oke, lanjut. Olivia, Vivi, bisa Vi? Buka dulu suaramu, di-mute dulu. Oke, sorry. Oke, ya. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Oke, thank you. Saya lanjut ya. Agus, boleh Agus Tanggerang? Ayat berapa? Ayat 8 sama 9, boleh? Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataannya itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dan dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Oke, good. Ayat terakhir, Santo, bisa Santo? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Oke, good. How? Oke, sekarang Angel Stop Share. Pasti pernah baca ayat ini ya. Oke, kita pasti sedikit banyak pernah ayat ini. Jadi pagi-pagi benar Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan, seluruh rakyat loh. Ini Han kuacangnya lebay banget. Seluruh rakyat datang untuk mendengarkan dia. Ya. Dan akhirnya, tapi ada satu orang, makanya dia bilang seluruh rakyat, kurang satu yang enggak ya. Siapa? Ada seorang perempuan yang berbuat zina. Ya, dia tidak ikut di dalamnya, dia enggak ikut mendengarkan Yesus. Tapi dia ditangkap, gitu ya, dalam tanda kutip, ditangkap oleh ahli Taurat. Dia kedapatan sedang berbuat zina. Ya, kita bisa membayangkan, jadi dia pagi-pagi mungkin dia di rumah seseorang, terus si ahli Taurat ini dapat kabar si wanita itu ke rumah si itu tuh. Mereka grebek rumah itu, terus udah nggak pikir lagi dia bajunya gimana, udah langsung ditarik di depan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita bisa membayangkan suasana seperti ini ya. Nah, akhirnya dia bilang apa? Ahli Taurat itu bilang bahwa menurut Taurat Musa, dia ini harus dilempari dengan batu. Nah, bagaimana menurut pendapatmu, dia tanya. Mereka bertanya itu karena mereka ingin mencobai Yesus. Dan yang Yesus lakukan apa? Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Dan karena dia didesak-desak terus, mungkin orang di sana, ya, lempari batu, terus ini gimana sih? Mungkin, bingung banget gitu ya. Akhirnya Yesus bilang satu kalimat,
dari kalian yang tidak pernah berdosa, boleh yang orang pertama lemparin batu. Terus dia nunduk lagi, dia menulis di tanah. Akhirnya satu persatu orang yang tertua, mulai dari yang tertua pergi meninggalkan. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan itu, tidak adakah orang yang menghukum engkau? Terus abis itu wanita itu bilang tidak ada. Akhirnya dia bilang, aku juga tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oke ya, kita tahu ya. Sekarang saya mau nanya, pertanyaan pertama. Kira-kira jawaban apa yang dinantikan oleh ahli Taurat dari mulut Yesus? Kan dia mau mencobai Yesus kan. Aku pengen nanya, menurut kalian, kira-kira jawaban apa yang dinantikan oleh ahli Taurat keluar dari mulut Yesus? Oke. Oke. Saya boleh tanya ya? Ada yang mau jawab? Rio? Saya menyimak dulu. Kamu menyimak dulu? Oke. Nanti ya pertanyaan kedua ya kamu ya? Oke. Siap. Ini Marisa Dennis lagi ini ya, lagi sibuk ya. Siatli mungkin? Oh ya, udahlah. Kayaknya belum ini. Lagi sibuk juga. Lagi sibuk juga. Oke. Ci Jenny? Oh, Ci Jenny menghilang juga. Oke. Siapa yang mau jawab kira-kira? Menurut kalian, jawaban apa yang dinantikan oleh ahli Taurat? Dia pengennya Yesus ngomong apa? Membunuh perempuan itu. Membunuh perempuan itu. Ya. Kalau beneran Yesus ngomong menghakimi. Iya, menghakimi. Kalau benar Yesus ngomongnya, oke benar. Taurat Musa bilang bunuh orang itu. Menurut kalian, Yesus bakal diapain oleh ahli Taurat? Bakal di apa? Bakal di apa? Disalahin. Yang batu sama orang-orang ahli Taurat itu juga kan. Bakal dilempar juga maksudnya. Kenapa? Disalahin. Iya. Iya. Oke, iya. Nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Aku lagi nebaknya, kalau Yesus beneran ikut bilang, iya benar, Taurat Musa bilang begitu. Mereka pasti akan bilang, loh, bukannya kamu berkuasa mengampuni dosa katanya, satu. Kedua, bukankah kamu itu sumber kasih gitu ya? Mungkin akan bilangnya begitu, disindir-sindir. Karena mereka motivasinya mencobai dia. Jadi dia gimana pun jawabnya pasti salah. Benar? Ya. Dia juga nggak bisa bilangnya begini, sudahlah, ampunilah, kan kasihan perempuan ini. Yesus juga nggak bisa bilang begitu. Karena memang wanita itu berbuat dosa nggak? Berbuat dosa. Oke, ngerti ya? Oke, sekarang lanjut lagi. Apakah kita juga akan mengatakan hal yang sama kalau kita saat itu ada di sana? Ya, ini pertanyaan buat diri sendiri. Oke. Yang kedua, pernahkah engkau merasakan atau melihat orang lain tertangkap basah ketika melakukan hal yang tidak benar? Pernah nggak? Kalian pernah tangkap basah seseorang atau? Pernah sih, teman kantor dulu. Oh ya? Dia kira-kira? Dia dulu tuh memang background-nya ketahuan, memang di kantor yang lama dia kayak suka nyuri uang gitu. Jadi itu ya dibawa ke polisi dan aku saksinya. Terus tapi aku suruh jadi saksinya karena kan aku juga yang hitung lihat itunya kan apa pembuktiannya dia yang nggak benar. Wow. Ya jadi ini bayangin kalau misalnya temen lu tiba-tiba dibilang, oh hukum yang sekarang dia mesti dilemparin batu di kantor. Misalnya ya. Di penjara malah. Iya, di penjara ya. Kalau zaman sekarang kita bilangnya penjara. Ya tapi bisa bayangin kalau itu teman kita sendiri. Nah ini Yesus bahkan nggak kenal sama orang itu gitu ya. Maksudnya bukan nggak kenal lah. Maksudnya dia tidak ada hubungan sama wanita ini sebenarnya dia. Oke, yang terakhir. Menurutmu apakah wanita ini akhirnya mengalami kemerdekaan? Menurutmu apakah wanita ini akhirnya mengalami kemerdekaan? Mengalami. Belum. Oke, yang tadi kita bilang, apabila Yesus sudah memerdekakan engkau, maka engkau benar-benar merdeka. Nah, merdekanya itu
Gini deh, menurut kalian dia akan berbuat dosa yang sama lagi nggak? Tidak. Tidak. Kan, Bisa sudah iya, bilang, bisa kamu tidak jangan- juga sih. Kamu jangan berbuat dosa lagi. Tapi waktu dia udah dia tetap ngikut Yesus kalau nggak salah sampai dia kayak kalau nyekahin minyak mur kakinya Yesus itu dia bukan sih? Iya, sebenarnya ada beberapa perikop Alkitab yang bilang seperti itu. Dia yang meminyaki kaki Yesus pakai minyak narwastu. Ya, oke. Oh. Tapi soalnya nggak ada tulis namanya, jadi nggak tahu bener nggak itu loh, gitu ya. Itu Tapi benar gimana? Iya, nggak tahu. Kayaknya ada beberapa macam. Tapi gimana pun juga, kalian bisa bayangin nggak kalau kita itu perempuan berzina itu? Kalau kita sampai begitu dibebaskan oleh Yesus saat itu, apakah kita masih akan berbuat zina lagi? Enggak. Tidak. Pasti tidak. Ya. Kenapa ya? Yang saya mau hari ini tekankan ke kalian adalah ini bukan cuma masalah dosa zina loh. Ya. Ini bukan cuma masalah dosa zina. Tapi Yesus itu membebaskan hati dia. Membebaskan jiwa dia, membebaskan roh dia. Ya, jadi itulah kenapa Yesus itu tahu banget. Dia tuh nggak menghukum dia. Sedangkan dilihat dari sisi manapun, kacamata siapapun, wanita ini sebenarnya harusnya bersalah. Tapi dia nggak dihukum saat itu. Bahkan oleh seorang Yesus yang notabene saat itu tuh tokoh suci gitu loh. Maksudnya guru luar biasa, rabi, terkenal gitu loh. Jadi sesuatu terjadi, kelepasan yang benar-benar terjadi, itu nggak cuma orang ini nggak berbuat zina lagi, tapi Tuhan memulihkan jiwa. Dan nggak cuma jiwa, Tuhan mau bilang sama dia, tau nggak? Tuhan kasih kamu kesempatan kedua. Kamu jangan berbuat dosa lagi. Ya, tidak ada seorang pun yang kau. Jadi ini luar biasa ya. Jadi aku rindu banget hari ini kita punya satu tahu bahwa Tuhan itu mau membebaskan kita, nggak cuma supaya kita nggak terikat game, nggak terikat sama rokok, nggak terikat sama obat-obatan. Tapi jiwa sama roh kita itu juga Tuhan mau bebaskan. Oke, lanjut ya. Selain ikatan dosa, apalagi yang mungkin mengikatku? Ya, ada dua macam di sini saya tulis ya. Ini salah duanya gitu ya. Yang pertama, kutukan nenek moyang. Ya, kutukan nenek moyang. Jadi bukan berarti Angel bilang nenek moyang kita tuh pasti kutuk kita. Enggak. Niman bayangin deh. Aku punya anak, anakku punya anak lagi, anakku punya satu lagi anak lagi. Enggak mungkin aku kutuk mereka, bener? Kebanyakan bukan kebanyakan, setiap daripada kita pasti pengen mereka baik gitu loh. Jadi bukan berarti nenek moyang itu nenek yang mengutuk, bukan ya. Tapi masalahnya nenek moyang kita kebanyakan mungkin belum percaya Yesus. Jadi banyak yang mereka lakukan itu tuh tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itulah yang terjadi kan sama di Israel. Raja ini, tapi anaknya berbuat jahat, bapaknya berbuat baik. Jadi atau terbalik gitu ya, anak ini berbuat baik, tapi bapaknya berbuat jahat. Jadi dia merobohkan tembok-tembok pengorbanan yang dibangun oleh bapaknya. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan berarti si bapak ini jahat sama anaknya, tapi anaknya ini tahu kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh bapaknya, kakeknya, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini dia mau putuskan. Jadi kalian harus juga belajar putuskan. Tahu atau tidak tahu, Jul. Aku mana tahu nenek moyangku tuh orang yang kayak apa. Ya nggak apa-apa. Dalam nama Yesus berdoa, Tuhan, Kau yang paling tahu hubungan darah aku, atasku lagi, acokku lagi, siapa. Mereka pernah berbuat apa? Tuhan Kau yang tahu. Dalam nama Yesus, minta Tuhan angkat itu semua. Ngerti ya? Yang kedua, nah ini yang kita sering lakukan dari diri sendiri, bukan nenek moyang loh ya. Perkataan atau sumpah negatif, ya baik dari diri sendiri atau orang lain. Ya jadi kalau bagi yang dikatekisasi pas lembaran pengakuan dosa pasti ada bagian ini. Kamu pernah nggak dikatain orang, kamu pasti nggak akan berhasil. Kedua, kamu pasti nggak akan ketemu sama pasangan hidup. Ketiga, kamu pasti gagal. Bahkan itu mungkin orang tua kita sendiri
bisa ngomong begitu gitu loh. Ada orang tua yang bisa ngomongin anaknya begitu gitu loh. Kamu nggak akan berhasil, kamu nggak akan bisa, kamu nggak akan ini, nggak akan itu. Alah, kamu selama-lamanya gemuk, kamu selama-lamanya nggak bisa gemuk, pokoknya apapun gitu ya. Semua perkataan negatif, baik yang sengaja nggak sengaja diucapkan. Juga untuk diri sendiri. Aduh, gue ini pasti nggak bisa lah. Gue mana ngerti lah. Gue nggak mau baca Bible, gue pasti nggak ngerti. Perkataan-perkataan itu semua, itu menjadi satu ikatan. Dan kita mesti hati-hati. Oke, ngerti? Nah, sekarang, langkah-langkah, oke. Kayaknya ada satu yang, oke, di bagian sini. Oke, kalian lihat ya, ada gambar ember yang bocor, benar? Oke. Lalu ada tangan yang tergores ya, luka ya. Sekarang gini, ikatan ini, Niman mesti tahu ya, kayak tali ya. Lu ikat 1 kali, sama lu ikat 10 kali, pasti lebih susah lepasin 10 kali, bener dong. Ya ini secara normal lah ya, kita tahu ya. Sama ember yang lobangnya cuma 1 bocornya, sama ember yang bocornya udah 100. Itu juga pasti beda. Jadi repotnya adalah dosa ini membuka satu lobang dalam hidupmu sehingga iblis bisa masuk. Sekarang orang yang mau balik mudik ke Jakarta mesti bikin apa tuh? Surat izin apa ya? Keluar masuk. Iya, apa itu? SIKM. SKM ya. Thank you. SIKM. SIKM ya. Nah, kalau kita berdosa, entah kita tahu nggak tahu, sengaja nggak sengaja kita berdosa, kita itu sama dengan nyerahin surat SIKM. Oke, aku stop share dulu deh biar kelihatan mukaku. Ya, itu sama dengan kita serahin SIKM ke iblis. Iblis dalam hal ini, lu punya izin khusus gitu ya, untuk tinggal dalam hidupku. Angel, enggak, gue nggak pernah begitu. Gue nggak mau iblis masuk dalam hidupku. Memang, siapa yang mau gitu ya? Nggak ada yang mau. Tapi dosa itu sama dengan kita membuka celah. Sama dengan kita membuat ember kita, ember hati kita, yang tadinya dipenuhi kasih, yang tadinya dipenuhi sukacitanya penuh, yang tadinya dipenuhi damai sejahteranya penuh, yang tadinya dipenuhi oleh kesembuhan yang penuh, tapi karena ada dosa dalam hidup kita, itu seperti ember kita bolong. Jadi, wah hari ini lewat satu lagu, wah aku henkantong, aku terharu. Thank you Lord, thank you Jesus, aku bersyukur. Tapi 10 menit kemudian, kita udah marah-marah lagi. Setengah jam kemudian, kita udah males baca Bible lagi. Wah minggu ini semangat. Aduh Tuhan thank you, Tuhan kau berbicara sama aku. Tapi bulan depan, kita sudah lupa lagi. Ya. Kalau itu terjadi berulang-ulang, kita benar-benar mesti tilik hati kita, yang bocor itu di mana? Masalahnya itu, karena ketika kita berdosa, kita memberikan surat izin keluar masuk buat iblis. Masalahnya gue udah bilang, iblis itu nggak akan keluar sebelum lu usir. Dia sangat betah. Jadi dia cuma surat izin masuk. Dia nggak dapat surat izin keluar, karena kita nggak suruh dia keluar. Dan ketika itu tambah lama, kenapa ada orang bunuh diri? Kenapa ada orang menyakiti orang lain? Kenapa ada orang A, B, C? Itu semua akibatnya ikatan itu tidak dilepaskan waktu masih baru 1 ikatan. Kalau sudah 10.000 ikatan, lebih susah lagi lepasinnya. Memang seperti itu. Ya, jadi itulah kenapa kita mesti hati-hati dengan dosa. Oke, lanjut ya. Langkah-langkah untuk mengalami pelepasan dari ikatan dosa. Angel ada ditulis di sini, engkau bisa melakukannya setiap hari di rumahmu, tentu saja dengan bantuan Roh Kudus. Angel, tapi aku terbiasa kalau aku doa pelepasan harus ada pendeta. Benar, bagus gitu ya. Kenapa? Pendeta lebih pengalaman. Oke, pendeta bantu doa. Tetapi pendeta atau hamba Tuhan, ketua sel dan sebagainya, itu orang biasa. Kalau saat ini roh saya lagi nggak benar, hati-hati. Roh jahat itu mungkin pindah dari saya ke orang yang didoakan.
Atau sebaliknya, ketika saya nggak peka, mungkin orang yang didoakan itu rohnya pindah. Ya, kenapa? Karena roh jahat itu pasti perlu satu wadah, perlu satu rumah. Ya, rumahnya bukan rumah ini ya, rumah gedung, tapi dia perlu satu tempat. Dia tuh bukan gentayangan seperti yang kalian di film hantu. Dia perlu satu media. Dia perlu satu medium. Ya, oke. Nah, jadi kalian harus bisa peka pertama. Kalau kalian merasa aku sudah nggak benar nih, aduh, kayaknya aku udah nggak bisa lepas dari A, dari B, dari C. Wah, ini udah seminggu, ini 2 minggu, udah 3 minggu, udah sebulan, udah 2 bulan. Kalian mesti berdoa. Oke, yang pertama, rindu dibebaskan. Sekali lagi, ini adalah keputusan pribadi. Oke, yang makan apel itu Adam dan Hawa. Keputusan pribadi. Oke, jadi ketika kita mau lepas dari dosa, itu juga keputusan pribadi. Ngerti? Yang kedua, mencari penyebabnya. Yang aku bilang tadi, celah. Kenapa ya? Ya, aku rasanya hari ini oke, besok nggak oke. Jadi kita tuh seperti roller coaster, iman kita itu tuh perlu terus digenjot gitu ya. Maksudnya tuh setengah mati gitu kayaknya loh, setengah mati. Datang dan pergi, datang dan pergi. Nah, kita mesti bisa mencari penyebabnya, berdoa sama Tuhan, ya. Yang ketiga, mengaku dosa dengan pengaku dosa dan sepenuh hati bertobat. Ya, ini tentu saja ya. Jadi kita mengaku dosa, ketika kita sudah tahu celahnya, kita mengaku dosa. Yang keempat, memegang janji Tuhan. Janji Tuhannya apa? Yang tadi kalian hafalin, Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila Yesus memerdekakan angel pun benar-benar merdeka. Nah, oke. Ingat, jadi waktu habis selesai doa pelepasan pribadi, ya misalnya kalian merasa hari ini bener-bener gue tuh lagi sedih banget, Jel, gitu ya. Bener-bener sedih banget. WA Angel nggak dibales, WA si B nggak dibales, WA si C nggak dibales. Doa sendiri. Datang sama Tuhan. Mungkin pakai background musik di penyembahan, mungkin membantu kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terus mulai kalau bisa bahasa roh, mulai dengan bahasa roh. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku rindu, aku dilepaskan. Aku rindu, ini perasaan gak enak ini dilepaskan. Biasakan itu kita lakukan. Oke? Amin ya, ngerti ya. Lanjut. Dikit lagi. Beberapa tips penting ya, ini tips dari Angel pribadi, nggak ada di buku katekisasi. Ya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi sama pengalaman selama ini ketika saya mendoakan orang ya. Beberapa tips penting yang pertama, pujian penyembahan melepaskan kuasa roh jahat. Percaya nggak? Amin ya. Pujian penyembahan kepada Tuhan itu ada kuasanya. Setiap kali Saul dipenuhi roh jahat, dia pasti suruh panggil siapa? Si Daud. Karena Daud memainkan kecapi untuk Tuhan, menyembah Tuhan penuh dengan urapan, sehingga roh jahat itu mundur daripada Saul. Jadi, Angel, gimana, Jel? Aku nggak tahu mesti gimana. Banyak puji Tuhan. Banyak nyanyi, keluar suara. Ya, kalau kalian memadai untuk nyanyi keluar suara, siapa itu? Kalau bisa keluar suara nyanyi, keluarnya suara nyanyi. Ya, jadi kayak kemarin ada Segup Mandarin, ada satu orang, dia sudah 1 mingguan lebih, ini kalian bayangin ya, ini corona loh ya. Tapi dia itu, pressure yang ada di bahu dia itu tuh lebih berat daripada waktu dia masuk kerja, waktu belum corona. Karena jadinya bosnya itu tuh serta-merta telepon. Mana report gua gitu ya. Kayak nggak ada jam istirahat gitu loh, nggak ada jam kerja gitu loh. Jadi dia tuh merasa dia tuh rasanya tertekan banget. Terus setiap kali ingat report, bikin kau gitu ya, dia merasa dia tuh tertekan sekali. Terus aku bilang sama dia, sebelum kamu bikin report, kamu buka 1 lagu rohani atau 2, itu nggak akan menghabiskan lebih dari 10 menit kamu buka, kalau kamu tinggal sendirian, kenceng-kenceng, jangan sampai ganggu tetangga, maksud saya, kamu buka, suaranya jangan terlalu kecil, kamu bisa ikut nyanyi, kamu ikut nyanyi, kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi kamu berdoa.
Ya, kenapa? Karena saya percaya ketika pujian penyembahan, Tuhan itu akan bertahta di atas pujian kita itu dan kuasa Tuhan bekerja. Ya, jadi bagi kita yang merasa kita saat ini sedih banget, down banget, ya, kita merasa kita dirugikan banget, kita merasa benci banget, kesel banget sama seseorang. Tapi kita tahu itu nggak benar. Dan ini kalau nggak dilepaskan, celah itu akan semakin terbuka. Nanti roh yang jahat yang lain akan masuk dan itu akan jadi lebih berabe ya. Karena itu kita mesti hati-hati. Itu yang pertama. Kedua, oke, ini penting ya. Jangan sendirian. Oke, bilang sama diri sendiri. Jangan sendirian. Bukan berarti Angel bilang setiap hari harus cari saya, bukan gitu ya. Setiap hari harus cari orang, bukan gitu ya. Jangan sendirian maksudnya apa? Jangan ada rahasia yang cuma dipegang iblis. Waktu Adam dan Hawa berdosa, yang dia lakukan adalah bersembunyi dari Tuhan. Menurut Angel pribadi, kalau saat itu pas Allah tanya, Adam, kamu di mana? Terus mereka langsung keluar dari semak. Habis itu langsung, aduh Tuhan, tadi saya gitu ya, maksudnya itu minta ampun dan sebagainya. Ya, mungkin persoalannya jadi berbeda gitu ya. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka memegang rahasia itu, mereka pikir Tuhan tidak tahu. Padahal sebenarnya Tuhan tahu semua yang ada di pikiran kita sampai detik ini. Jangan sendirian. Banyak orang ketika dia melakukan doa pelepasan buat dirinya sendiri, dia nggak bisa. Dia merasa dia nggak kuat. Dia merasa dia nggak cukup kudus misalnya mungkin ya. Dia merasa ada intimidasi, merasa, Allah lu siapa lu? Gitu ya. Oh lu dosa banyak begitu, mau doa pelepasan sendiri mana bisa. Mungkin ada suara seperti itu. Atau ikatan yang dialami oleh kita sudah terlalu lama. Kalau sudah seperti ini, Angel pasti selalu bilang sama orang itu, kamu harus berani ceritakan kepada seseorang yang kamu percaya. Mungkin itu ketua sel group lebih bagus lagi. Jangan sembarang cari orang. Ceritakan rahasia, jangan sembarang cari orang. Itulah kenapa perlunya partner rohani dalam hidup kita. Seseorang yang bisa kalian ceritakan jelek-jeleknya, buruk-buruknya nih, buruk-buruknya kalian. Lu tau nggak, hari ini gue benci lagi loh sama dia, gue kesel lagi sama dia. Sebenarnya kita tuh udah gak gitu kesel, cuma ada orang-orang yang kita kalau ketemu dia, kita jadi apa adanya, kita ceritakan. Nah, itu akan lebih membantu kita untuk tidak terikat. Sekali ada satu suara dalam benak kita ngomong, udah, yang ini jangan ngomong. Yang ini nggak usah ngomong keluar. Udah, Tuhan tahu kok. Tahu sama tahu aja. Biasanya, itulah ikatannya. Segala sesuatu hal yang kita tidak beranikan ceritakan kepada orang lain. Tapi aku bilang bukan berarti kalian semuanya tulis di Facebook ya. Semua di Instagram, oh dosa saya hari ini, A, B, C. Bukan. Tapi ketika ada satu hal aja yang kita kayaknya nggak bisa cerita. Jangan gue nggak bisa cerita sama orang-orang. Nah, biasanya iblis akan pegang itu. Dia akan pegang itu erat-erat. Pokoknya dia nggak mau kamu cerita. Karena dia tahu kunci keberhasilan pelepasan itu ketika kita berani cerita. Tapi tolong cerita sama orang yang tepat. Orang yang tidak menghakimi, orang yang mengerti dan bahkan bisa mendoakan, ya. Karena itu perlunya keluarga rohani, di mana kita bisa jadi nyaman dan bertumbuh, bukan melulu jadi konsumen, tapi menjadi seseorang yang bisa mendengarkan dan mendoakan orang lain. Oke? Itulah kenapa cell group itu penting. Itulah kenapa kita bertumbuh dalam wilayah penggembalaan yang bisa membuat kita bertumbuh itu penting. Tidak semua orang ngomong terus kamu baik. Pasti ada sesekalinya kita bisa ditegur. Sesekalinya Angel juga bisa menegur. Oh, ya menegurnya aku nggak marah-marah ya mudah-mudahan ya. Mungkin adalah beberapa orang bisa aku marah-marahin gitu. Tapi maksudnya kadang-kadang kita perlu orang-orang yang menegur. Kita perlu Nabi Nathan dalam hidup kita seperti yang saya khotbahkan ya. Oke, yang terakhir, oke. Bangun kehidupan roh kita. Kenapa? Karena iblis pasti ingin balik
lagi. Oke, lepas saja tidak cukup. Kau harus bangun kehidupan rohmu. Sampai iblis dengar nama lu aja bisa takut. Amin. Amin ya. Oke. Iblis pasti ingin balik lagi karena sudah ada firman-Nya. Oke, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Ingat loh, dia sudah keluar dari orang yang pertama, dia mau cari perhentian berikutnya. What is my next stop? Ya. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah dan ia mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 orang lain lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk, dan akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Angel nggak tahu sih, kalian pernah nggak ketemu orang yang ngalamin ini? Jadi dia sudah kenal Tuhan, dia dilepaskan, tapi beberapa selang waktu kemudian, dia jatuh lebih buruk daripada keadaan sebelum dia dibaptis. Kenapa? Karena intimidasi terlalu kenceng, bilang sama dia, lihat, lu ngapain dibaptis? Lihat, keadaan lu lebih buruk dari dulu. Udah, lu nggak usah ke gereja. Titulus, sebenarnya strategi iblis itu selalu kuno, sama semua. Itulah kenapa ketika kita diberitahu oleh pemimpin kita gitu ya, oleh mungkin lewat khotbah hamba Tuhan, kita mesti ingat karena sebenarnya kalian lihat dah khotbah A, B, C gitu ya, maksudnya intinya tuh sama. Tapi tentu saja Tuhan memberikan interpretasi kesimpulan ataupun cara-cara yang berbeda dalam menjelaskannya. Tapi semuanya tuh sama. Iblis itu selalu pakai strategi yang lama. Dia tahu celah kita, kelemahan kita di mana, dia tahu. Dia kenal Yesus nggak? Dia kenal Yesus. Oke? Jadi, kita nggak bisa pikir, Jel, aku udah dibaptis, kayaknya posisi aku aman. Terus terang, kayak COVID-19 lah. Ya, kayak COVID-19 lah. Lu udah 2 bulan di rumah. Angel, aku nggak kena COVID-19. Puji Tuhan, haleluya. Tapi, oke, Jel, setelah mall buka gitu ya, setiap hari aku ke mall. Nggak usah pakai masker, nggak pakai hand sanitizer. Kenapa kok nggak pakai? Buktinya, 2 bulan sebelumnya gue baik-baik aja. Kalian ngerti nggak? Itu pernyataan paling bodoh. Nggak mau kita seperti itu. Why? Karena kita mesti tetap waspada. Siapa yang bisa menjamin itu semua? Pemerintah pun nggak bisa menjamin. Kita nggak bisa menjamin, gitu ya. Jadi kita mesti tetap hati-hati. Oh, sudah saatnya kita keluar, a new normal. Tetap sekolah misalnya ya, atau misalnya kita mulai balik kerja. Tapi pasti kita menjadi lebih waspada. Nah, seharusnya seperti itu. Setelah hari ini, aduh, kita udah nangis-nangis di hadapan Tuhan. Aduh Tuhan, thank you, lu udah lepaskan aku. Lu udah, maksudnya kamu udah berikan aku sukacita lagi. Jaga. Dan hati-hati. Maksud saya, lebih peka, kapan waktunya kalian gampang masuk ke dalam pencobaan. Malam hari, pagi-pagi, siang waktu panas banget gitu ya, mudah emosian, ya. Atau waktu lagi happy, wah, waktu lagi happy-happynya, itulah saatnya main game, wise, happy, terlalu happy soalnya. Nonton drama Korea, karena Thai Singfen, terlalu happy. Jadi, semua celah-celah itu gitu ya, kita mesti tutup. Kita mesti minta Roh Kudus tolong kita untuk tahu bagaimana cara menutupnya dan itu kapan saja terjadinya. Misalnya kayak Angel sama John, kita kan sudah 5 tahun ya, hampir 5 tahun ya di Indonesia pelayanan. Dari yang benar-benar babak belur gitu ya, babak belur tiap kali pelayanan gitu ya. Entah kalau nggak anak lah yang diserang, ya, kalau nggak hubungan suami istri lah, kalau nggak kita punya hati lah, maksudnya aduh, lihat mikirin domba, rasanya kok lesu gitu ya, nggak semangat gitu. Jadinya maksudnya tuh meo semangat gitu lah istilahnya, makanya bikin down gitu. Tambah lama
akhirnya kita tahu, kayaknya ada sesuatu yang salah deh. Akhirnya kita sudah bangun kebiasaan ini bertahun-tahun, ya. Saya agak lupa mulai dari kapan. Setiap Selasa pagi, kan Senin kan kita libur. Selasa pagi, sebelum kita mulai apapun juga, kita pasti ke gereja berdoa. Nah, sekarang kita nggak bisa, kita doa di rumah. Kita doa dan kita serahkan semua rencana seminggu itu. Kita mau besuk siapa, kita mau doain siapa, kita mau ikut cell group yang mana, kita doakan, kita rencanakan bareng-bareng, dan sudah. Itu satu. Kedua, hari Sabtu ibadah Mandarin. Itu banyak banget peperangannya. Itu saya nggak bohong. Angel, lu mengada-ngada apa-apa dibilang peperangan. Memang, tadinya saya pikir, sudahlah anggap seperti itu ya. Tapi kita fashion gitu ya. Maksudnya tuh, ada saja yang terjadi. Jadi, setelah itu kita tahu, setiap kali hari Sabtu, ya, kita waspada. Jadi, setiap kali bangun kayaknya, oh, this is Saturday, gitu ya. Kita tahu. Kita dalam hati gitu ya, kita berdoa. Tuhan jaga ya hari ini emosi aku Tuhan. Tuhan jaga ya hari ini anak-anak aku Tuhan. Tuhan jaga ya hari ini teman-teman ibadah Mandarin Tuhan. A, B, C. Kenapa? Pengalaman. Jadi kalian harus bisa peka. Hal apa yang sering berulang-ulang terjadi? Terus ada pertengkaran di bagian mana? Minta Tuhan tutup bungkus. Kalau ada kutukan nenek moyang, Tuhan dalam nama Yesus aku patahkan. Ngerti semuanya? Ya. Jadi biarkan ini nggak cuma jadi pengetahuan, ya, terutama Agus yang akan dibaptis Sabtu ini gitu ya. Perjalanan baru akan dimulai. Ya. Kemarin Agus datang ke rumah, dia tulis formulir lembaran pengakuan dosa, ya. Lembaran pengakuan dosa itu kan cuma kita isi waktu kita mau dibaptis, benar kan ya? Tapi jangan sampai cuma waktu mau dibaptis kita melakukannya. Tapi every day, bahkan every time, setiap saat kita merasa ada sesuatu yang nggak benar dalam diri kita, kita minta ampun sama Tuhan. Amin semuanya? Amin. Amin. Diberkati? Yes. Oke, saya coba lihat ya masih ada nggak? Kayaknya sih nggak ada, habis. Oke. Jadi kita sekarang karena waktu ya pas jam 9 ya. Oke, karena waktu udah selesai, kita tutup, kita doa, dan saya rindu kita yang bisa berbahasa roh, kita bahasa roh ya. Dan kita bahasa roh selama 1 menit, lalu kita akan berdoa. Dan saya sungguh-sungguh rindu Tuhan, saat-saat menantikan Roh Kudus ini, roh kami dibetulkan, dibenarkan. Keadaan yang senormalnya seperti apa. Berikan kami kepekaan untuk celah-celah yang masih ada dalam hidup kami. Karena setiap kali sebuah ember yang bolong diisi, nanti bocor lagi. Ember diisi, bocor lagi. Ya, jadi keuangan kita, kok sekali isi bocor, sekali isi bocor. Nah, kita mesti berdoa sama Tuhan. Tuhan tutup kebocoran itu ya. Jadi minta Tuhan berikan kepekaan ya. Jadi oke, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa dulu yuk. Ora baba baba shikida baba baba shikida bara baba shikida bara baba shikida bara baba ora baba baba shikida bara baba baba shikida bara baba baba shikida bara baba shim ora baba 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 shikida bara baba shikida bara baba shikida bara baba so ora baba baba shikida di gara bara baba shikida bara baba so ora baba baba shikida di gara bara shikida di gara bara baba shikida bara Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kalau mungkin di antara kita, saya nggak tahu tapi saya merasakan kalau mungkin dalam keluarga kita sering sekali terjadi kalau bahasa Mandarinnya itu iwai ya. Iwai itu jadi seperti dalam tanda kutip kecelakaan. Kecelakaannya belum tentu kecelakaan mobil, tapi sedikit-sedikit kena apa, ya terantuk lah, kena pisau dikit lah. Pokoknya sering terjadi dalam tanda kutip seperti accident. Saya berdoa Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan setiap Tuhan kalau ada di antara kami, keluarga kami, Tuhan baik dari yang keluarga bahkan kami mungkin sudah nggak ingat, nggak kenal. Tuhan anak-anak kami, Tuhan semua accident yang sering terjadi,
Tuhan, apapun itu, Tuhan yang mengenai kepada tubuh kami, kepala kami, kaki kami, tangan kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, semua Tuhan, roh eksiden ini aku mau cabut dalam nama Yesus. Yes. Amin. Berikan damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Tuhan, satu perlindungan yang khusus. Tuhan, buat setiap teman-teman kami Tuhan, yang sering mengalami Tuhan hal-hal seperti ini. Aku berdoa ya Bapa, aku tutup Tuhan semua celah ini, Tuhan, semua celah kecerobohan, semua celah ya Tuhan, ketidakhati-hatian, semua celah kecelakaan ini Tuhan, aku mau tutup dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kedua, kalau kita merasa ada banyak kebocoran dalam keuangan kita. Dalam keuangan kita. Oh Tuhan, karapapapa shikida barapapa shikida barapapa shikida barapapa shikida baras. Kita susah untuk save money, kita susah untuk menyimpan uang. Oh takarapapa shikida barapapa shikida barapapa shikida barapapa shikida barapapa shikida baras. Ora papa shikida barapapa shikida barapapa shikida barapapa. Ora papa shikida barapapa. Oh, aku melihat tangan Tuhan Yesus. Dia sedang membentuk satu dompetnya tuh bentuknya ikan, lalu dia sedang menjahit benang dan seperti menutup benang sehingga dompet itu bisa menjadi utuh. Dan saya merasakan karena ikan sendiri itu lambang satu berkat di dalam Alkitab. 5 roti dan 2 ikan, satu berkat. Dan saat ini tuh aku berdoa dalam nama Yesus. Kalau di antara kami Tuhan yang susah untuk nabung, susah Tuhan untuk investasi, kami susah Tuhan untuk mengatur keuangan kami, banyak kebocoran, banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Tuhan, kami mau tutup semuanya dalam nama Tuhan Yesus, semua kebocoran ini Tuhan. Oh Tuhan, semua celah-celah yang terbuka, kalau ada dosa di dalam keuangan kami, Tuhan, kalau kami mungkin tidak memberikan yang seharusnya kami berikan kepadamu, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarkan pada malam hari ini Bapa, tidak hanya firman yang kami dengarkan, tapi Tuhan, Kau berbicara kepada roh kami. Tuhan, kalau di dalam keuangan kami, Tuhan, kami berdosa kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, betulkan kami Tuhan, benarkan roh kami Tuhan, sehingga tidak ada celah dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Dan juga setiap teman-teman kami, Tuhan, yang masih terbelenggu di dalam ikatan emosi. Tuhan, yang membentengi diri, Tuhan, dengan emosi, baik itu emosi yang meledak ataupun emosi yang disimpan di dalam hati. Tuhan, 2 bentuk emosi ini Tuhan, aku mau berdoa dalam nama Yesus, lepaskan. Biarkan saat ini Tuhan, kami menjadi apa adanya di hadapan Engkau. Saatnya Tuhan kami lepas di hadapan Engkau, kami lepas di hadapan Engkau. Saatnya Kau tahu Tuhan, kami menyimpan perkara di dalam hati seperti Maria, kami simpan itu sesuai dengan kerinduan Engkau. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga tidak ada depresi Tuhan di tempat kami, sehingga tidak ada stres di dalam Tuhan tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Tuhan, setiap jiwa daripada kami Tuhan sehat di dalam Engkau. Tuhan, roh kami itu adalah roh yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati Tuhan setiap teman-teman kami, berkati setiap daripada Tuhan, Tuhan teman-teman baru kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, juga berkati Bapak buat Agus yang Sabtu ini akan dibaptis. Biarkan sungguh Tuhan Kau kuatkan iman dia senantiasa. Perjalanan yang baru akan dia mulai Tuhan. Dia akan alami kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka karena Yesus Kau sudah memerdekakan dia. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan semua ke dalam tangan Engkau sampai kami bertemu kembali Tuhan 2 minggu kemudian. Jaga hidup kami. Biarkan sungguh Tuhan juga banyak kesaksian yang boleh keluar Tuhan dari setiap apa-apa yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan Amin. Oke. Thank you semuanya. Kita foto bentar Thank you, yuk. Cici. Thank you. Yeay. Kita foto ya. 1, 2, 3. Yeay. Oh, udah buka ya. 1, 2, 3. Yeay. Oke, sip. Thank you semuanya. Thank you, Cici. Kalau Bye-bye. nggak ngerti japri ya. Kalau nggak ngerti japri lagi. Oke? Thank you. Thank you. Ya, bye-bye. Jam ya, Ci? Ci 24 jam ya? Hah? Apa? Ci 24 jam nggak? 24 jam ya? Enggak. 24 menit. Oke, bye-bye. Bye-bye. Vivi, ikut lagi ya, Vi? Oh ya, ikut lagi ya, Vi. Ya, bye-bye. Bye-bye.